Beliau silakan. Alhamdulillah. Pakai surat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Dzalika ad-dinul qayyim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil hadi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus orang tua kita, guru kita, DKM masjid kita, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, Adai ilallah akhinal mahbub Ustaz Matali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan mudah segala urusannya, bahagia dunia akhirat bersama keluarganya, dan terus sabar buat nemenin kita di Masjid Al-Muflihun mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di Al-Maqalah Al-Arba'un yang sudah kita bahas kemarin terkait apa-apa yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hari yang paling Allah suka adalah Yaumul Jumu'ah. Maka ketika ada yang Allah senang di antaranya hari Jumat, di maqalah setelahnya juga masih terkait apa-apa yang Allah senang. Hanya saja senangnya Allah ini tergambar dari apa yang disampaikan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disampaikan juga oleh orang-orang terdekat beliau yang sering kita sebut dengan sahabat. Sahabat Rasul adalah orang yang memenuhi kriteria, harus masuk kirinya. Di antaranya adalah hidup sejaman dengan Rasul. Yang kedua adalah laqiya bir Rasul, ketemu sama Rasul. Dan yang terakhir, bukan hanya sejaman, bukan hanya ketemu, akan tetapi mata alal Islam, wafatnya dalam keislaman, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Emang ada yang mati enggak beriman? Banyak. Ada encingnya dewek, Abu Lahab, kan encing beneran itu, mensewot bener.
Begitu ponakannya ngumpulin di Jabal Qubais, urusan yang diomongin lain mah percaya. Ini kita kota Mekah, kalau nanti ada yang nyerang bagaimana? Lawan. Gimana caranya? Terserah Muhammad aja. Percaya sama Rasul, urusan perang, urusan menjaga kedaulatan, urusan menjaga harkat martabat dan kekayaan. Banyak orang nitip hartanya sama Rasul. Tapi kalau udah urusan iman, urusan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling sewot encingnya Abu Lahab. Apa kata dia? Tabban laka ya Muhammad. Kurang ngajar loh, ponakan gue nih atuh. Begitu ada dia. Kalau kata kita mulai hari ini berhenti statusnya jadi ponakan. Alihada jama'tana, apakah cuman karena ini kau kumpulkan kami di sini wahai Muhammad? Incingnya nih. Biasanya incing sama incing begitu dah. Satu grup. Incingnya yang lain ikut-ikut. Ya, siapa incingnya? Hisham. Cuman panggilannya Abu Jahal. Incingnya semua tuh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Bakhtari, Abu Gosok. Pokoknya yang segala abu-abu anjingnya semua. Apa yang gak disenangin Rasul, dia senang. Apa yang disenangin Rasul, dia gak teman. Maka syarat yang terakhir adalah mata alal Islam. Orang itu selain sezaman, selain ketemu Rasul, juga wafatnya dalam keislaman, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka disebut sahabat. Maka di makalah 41, pesan yang 41, Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi memberikan gambaran kepada kita. Ada sahabat Nabi yang juga demen menyampaikan kepada Rasul. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali karamallahu wajhah. Nah dari sini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitab Nasahihul Ibadnya. Mudah-mudahan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan suratul Fatihah. Anallaha yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mencurahkan rahmat kepada beliau, dan kita yang belajar ilmunya, ngaji kitabnya, duduk sembari nyender di Masjid Al-Muflihun, begitu pun yang kagak nyender, termasuk yang belonjor. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mampu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wal maqalah as-saniyata wal arba'un, pesan yang ke-42 dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, an dari Rasul berarti baginda
sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, habbaba ilayya min dunyakum, aku tetap cinta seperti apa yang kalian suka. Di antaranya adalah dunyakum, duniamu, dunia kalian semua. Rasul enggak menutup mata dengan dunia. Rasul tetap beliau bilang habbaba ilayya. Ada rasa kecintaan, ada rasa ketertarikan, ada rasa bahwa dunia itu seakan-akan itu memberikan juga satu kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang menyebabkan habbaba ilayya? Rasul merasa senang. Rasul merasa ada kenyamanan juga di dalam dunia yang kita tinggalkan meskipun ini fana, sesaat, sentaran doangan. Ada yang di dunia lon lama pulang, ada yang di dunia ya kan kata tetangganya, lebaru kemarin lo ingusan gue gendong-gendong, lo sekarang udah kawin baik aja. Berarti raga-raga 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dah tuh. Tetangganya ngomong, ya Allah neng, baru kemarin lo kencing gue lapin, berak gue cebokin, lah sekarang anak lo mererod. Nah, berarti ini raga-raga 35 tahun, 40 tahun dah. Tangganya ngomong, ya Allah neng, baru kemarin lu gue anterin ngaji, gue rending-rending ke pengajian, sekarang lu udah pergi haji. Nah ini raga-raga 50 dah, ya 55 kan. Ya Allah neng, oh kemarin lu gue urut-urut, sekarang lagi belonjor baik. Ya, mengapa asam urat, Mbak? Lu ngapa nyender aja, darah tinggi, kolesterol, nggak bisa dihilangin ini. Makanya sekarang ada penelitian yang asam urat, darah tinggi, kolesterol itu hilang, berkurang dan pelan-pelan menghilang kalau kita mandinya pukul 00.00. Jadi 00.00 lebihin, apa setengah 1, apa jam 1, ya, atau indah sulasayil lail, ya, atau sepertiga malam, ya. Kenapa begitu? Allah tanya malaikat, hal minkum yastaghfirun, cari orang-orang yang beristighfar, cari orang-orang yang lagi pengen bersih, cari orang-orang yang lagi pengen sembuh. Hal minhum yurzakun, cari orang-orang yang pengen dapat rezeki. Rezeki bukan cuma duit doangan, sehat, bisa ngeteh, bisa ngopi, diajak ngelihat tanah, ya Pak, itu nikmat itu. Diajak ngelihat, kata yang punya, minta bagian sana gue jual. Ya, nah, kita bagaimana? Lu mendengerin aja. Ya, minta paham dah, lu uang denger, begitu kata dia. Cuma dengerin doang, itu ada harganya. Ya, lu kemana? Mau bayang di Al-Muflihun? Mau ngapa? Gue mau jual mobil, dewekan iseng. Ikut yuk, ngikut dia, bayang dulu, habis sembahyang ngikut, ya mobil kejual digendomin, pas dilihat lumayan 50 juta, gak banyak itu mah ya. Artinya bahwa penelitian itu orang yang asam urat tadinya 12 turun jadi 9, turun jadi 6, sekarang alhamdulillah nggak berasa, padahal ponisnya udah minum obat seumur hidup.
Nah, kita coba dah tuh. Tapi mandinya kudu 0,000 lebihin dikit. Nah, itu udah banyak yang nyoba. Terus kalau udah mandinya pokok 0,000 lewatin dikit, itu biasanya seger aja seger. Badan mah sebetulnya kurang enak, tapi segernya mata, meneng aja meneng mata. Meneng aja. Ya. Kecuali emang dikasih bantal. Nah, itu lain lagi urusan. Kasih bantal, kasih kipas angin, ya kan, sama nasi kebuli 2 piring, ya udah itu. Ya, itu namanya alhamdulillah wassalamah. Maka nanti ada Abu Bakar, ada Ali, ada Umar, ada Utsman. Kita lihat apa yang disampaikan Rasul. Kenapa Rasul cinta dengan dunia, sedang juga dengan dunia, karena 3. Apa itu? Yang pertama at-thayyibu. Apa itu at-thayyibu? Bang Thayyib. Ada Bang Thayyib? Udah pulang kali ya? 3 tahun 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Dia mau kemana itu? Thayyib ini baik. Dalam beberapa literasi disebut harum. Maka at-thayyib ini adalah diterjemahkan oleh ulama al-utur. Apa itu utur? Ya. Ada yang namanya misabyad, ada yang namanya za'faran, ada yang namanya belakangan anak muda Bugatti, Masperon, ada lagi apa tuh Hugo Boss. Ya, kalau dia kontrakannya 250 pintu berarti Hugo Boss. Ya, apa itu? Minyak wangi. Atib, Rasul suka di dunia ini karena ada minyak wangi, ya, wewangian, itu Rasul suka. Makanya kadang kita maulid, ada acara baca maulid, buhur lewat, ya kan? Buhur lewat, ya emang subjektif, artinya ada orang demen wangi yang itu, ada yang demen wangi ini, ya. Apalagi sekarang ngerokok udah nggak bau lagi sekarang, tinggal pilih, ada rasa apel, ya, jadi wanginya apel, ada mangga, ya, ada cengkeh, ya. Cuman ngerokoknya nggak bisa kecil, yang pakai selang buat nyuci mobil tuh, ya namanya sisa, bukan sisa. Kalau sisa bekas orang, ini pakai sisa, itu wangi. Sama buhur juga begitu. Maka begitu buhur lewat kita lagi ya marhaban ya marhaban ya nurul aini, lewat buhur kita apa begini, sibak-sibak ke badan kita karena tadi aktif wewangian. Ya, kenapa Rasul melakukan itu? Bahkan suatu ketika Aisyah cemburu. Kenapa cemburu? Karena begitu pulang habis subuh, ini mah parfumnya Hafsah. Padahal hari itu jatahnya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Harusnya parfumnya dia. Ini begini yang begini biasanya yang paham yang posnya 2, 3 biasanya. Biasanya kan pos 1 baunya begitu, pos 2 baunya begini. Nah, begitu yang pos 1, ya kan, pulang bang, iya deh, mana masih al-muflihun ya, iya. Lah kok wanginya bukan wangi dia, wanginya ngono. Nah, ini kan Hafsah, kan jatahnya sama saya. Lah ngapa wanginya Hafsah? Ya, ditanya diam, ditanya diam. Ya, kata Nabi, emang apa sih pada diem aja, ya, nggak ada yang nyaut. Udah kalau begitu kata Nabi, mulai hari ini aku haramkan diriku dengan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk menyenangkan dirimu. Maka kata Allah turun ayat, la tuharrimu, jangan sampai kau haramkan sesuatu yang Allah halalkan, tabtagi mardata azwajik,
hanya gara-gara pengen bini kita demen. Ya. Kalau lagi begitu tinggal mancing aja udah. Ntar pulang mancing juga bayar lagi baik. Wah, abang buah apa doang? Lebut-lebut bener itu ikan. Begitu kata dia. Ya, tapi jangan lupa kukusan dia balikin. Kalau kukusan kagak dibalikin yang buat nyengit kerotok tuh. Kukusan dia kita bawa tuh. Buat nyengit kerotok, kalau itu nggak dibalikin, wah berabe urusan. Ini artinya bahwa atib, wewangian ini bagian yang Rasul suka. Yang kedua, wan nisa. Wan nisa, perempuan. Kenapa perempuan? Kata Nabi, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Idza saluhat saluhal bilad. Kalau tiangnya benar, benar itu semua. Wa idza fasadat fasadal bilad. Tapi kalau tiangnya gabung, ribet urusan, apalagi kresek mulu, udah ambruk. Maka perempuan itu yang dulu tidak dilihat, tidak dihormati, begitu lahir kemudian dikubur hidup-hidup, Rasul menyatakan istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah dengan perempuan. Istausu bin nisa'i khaira, baik-baiklah dengan perempuan. Bahkan Allah sampaikan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah ya mereka dengan baik. Kalau emang orangnya hitam banget, ya jangan dipanggil hitam, ya hitam, ya kan? Jangan kebangetan jujur sama bini, ya. Apa keda? Makanya Nabi itu dipanggilnya Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena Nabi itu sangat menghormati siapapun. Maka orang lain menghormati Rasul. Makanya bini-bini kita tuh kalau lagi di grup RT, grup RW, grup sekolahan, dia mah nggak kenal sama tetangganya, dia nggak kenal sama temen anaknya, nggak kenal sesama wali murid. Kenapa? Manggil nama anaknya. Mama Bunga, Mama Putri, padahal tetangganya. Cuman karena keseringan manggil nama anaknya, emang siapa namanya itu? Gak tahu. Gue manggil nama anaknya. Itu sebenarnya nyunah, ngikutin Rasul. Ya. Dipanggil Aba Hafsin, ya. Bapaknya Hafsah. Siapa dia? Umar ibnu Khattab. Ntar boleh dah. Anaknya siapa? Tapi biasanya yang paling gede. Sebab kalau misalnya nggak paling gede, bingung dia, anaknya 7, dimanggil siapa ya, anak yang mana begitu kan? Manggil anak yang paling gede. Yang paling gede namanya Fayat misalnya. Ya bapaknya Fayat. Nah, karena yang paling gede namanya Fayat. Namanya Umar, namanya Fakih, bawahnya Fakih, ya kan? Ayahnya Fakih, ya kan? Itu artinya perempuan ini menjadi bagian, ya. Bahkan satu ketika nih Rasul datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya, Rasul bahwa surga itu hak, bukan hoax. Neraka itu hakun, hak bukan hoax. Maka sekarang sidak, lihat tuh surga. Begitu Rasul mau masuk surga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baru mau nindak, tiba-tiba kata Nabi, ra'aitu imra'atan badaratsni. Tiba-tiba ada orang wadon menyelonong. Kata Nabi, kan yang disuruh masuk surga saya. Yang disuruh ngelihat surga saya, ngapa sampean yang masuk? Ngapa sampean yang masuk? Ini kayaknya orang wadonnya orang Madura kayaknya. Sampean. Ya. Kalau kita Nabi bilang ngapa empok yang masuk, berarti orang sini nih, tetangga Muplihun. Ngapa empok yang masuk? Ya. Sampean yang masuk berarti orang
Madura. Kalau ketemu di rumah, ya kan, berat. Jadi kalau mau belanja malam, udah tengah malam begitu Pak, gampang itu. Di rumah aja, berat. Itu dibukain dah, mau apaan dibukain. Ngutang dulu ya, beres. Kalau udah ngomong begitu mah, gampang urusannya. Ya, Cano bensin habis, bang, ya udah. Berarti besoknya beres tuh, aman deh insya Allah. Ya. Kamu siapa? Man anta? Wa malaka, punya apaan? Lah kan yang disuruh masuk surga saya. Yang disuruh ngelihat surga saya. Yang disuruh ngecek surga saya. Man anti wa malaki. Saya tanya sama kamu, man anti, satu, kamu ini siapa? Yang kedua, wa malaki, punya apaan? Kok bisanya Rasul mau masuk badarosni? Nyelonong baik. Apa jawaban perempuan ini? Anak kafilul yatim. Akulah yang menyantuni anak yatim. Terus punya apa? Enggak punya apa-apa Rasul. Lima habbatun liyatimin wa yatimatin. Saya cuma punya seneng doang, girang doang. Kalau ada anak yatim bawaannya senang, pengen ngusak palanya. Makanya ibu-ibu kalau ada santunan anak yatim, gemes banget. Pala orang dikeruas-keruas, dikeruar-keruar. Ya kan? Giliran yang lewat orangnya palanya pelontos. Lewat. Ya kan? Gak ada rambutnya. Tapi kalau giliran yang gondrong, dikeremes, dikerual-kerual rambut orang. Ya, digusap-usap. Padahal mau yang gondrong, mau yang pelontos sama aja. Bukan berarti nggak ada rambutnya, nggak ada kebaikan, ada. Seneng demen dengan anak yatim. Itu perempuan, makanya Rasul suka. Kalau kita baca Simtud Duror, Ad-Diyaulami, ya, riwayat-riwayat yang lain, itu menyebutkan bahwa Rasul yansi, ya, yansil ma'al armalah. Rasul itu kalau jalan sama orang wadon, ya kan, itu digiring, apalagi jangan digiring, ya, dilihat dulu jalanannya ada tindakan enggak, ada polisi tidur apa enggak, ada bolongan apa enggak, ya. Bahkan kadang-kadang juru-juluan udah aman, juru-juluan gak kayak anak sekarang. Karena sekarang aki-aki, nenek-nenek lama banget jalannya. Lo tinggal aja, ditinggal. Berapa banyak orang tua itu di jalanan keder. Mau ke puncak, dia keder. Emang bapak mau kemana? Mau pulang. Lo kok bisa keder? Tadi ada anak saya di depan. Emang begitu bawa anak muda. Aki-aki lama banget, nenek-nenek lama banget jalannya. Di jalan dewek, dia tuh ditinggal. Padahal mah kudunya babanya emaknya depan, dia di belakang. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa ja'alat qurrata aini fis shalah. Yang bikin aku senang, girang sama dunia, cucu-cucu kita, anak-anak kita itu qurrata ain, ya, menjadi berlian di hadapan Allah. Karena apa? Lis shalah. Dia tetap mendirikan shalah. Maka ada sahabat Nabi namanya Jabir ibni Abdullah. Kalau kita manasik haji umrah tuh, itu namanya Jabir an Jabir. Jabir ngikut. Yang ngikut tuh waktu Nabi umrah sama haji, Jabir ibnu Abdullah, ya, Abu Bakar, bahkan bininya Abu Bakar itu beranak di Tanim, di Bir Ali. Begitu Rasul mau ngambil mikot, kata Abu Bakar, ini perempuannya udah mulai kayaknya. Enggak apa-apa kata Nabi. Begitu udah mau ngambil mikot, ya kan, lagi mau niat, tiba-tiba kharajat, keluar tuh. Bagaimana Nabi? Udah berangkat. Enggak apa-apa, cari kain, ya kan, kemudian sumbat agar darah nifasnya tidak berceceran. Itulah kemudian orang perempuan gak usah khawatir
kalau berangkat umroh sama haji datang bulan. Berangkat aja, jangan kata datang bulan. Bininya Sayyidina Abu Bakar, anaknya brojol, lagi ngambil mikot. Apalagi timbang datang bulan. Jadi nggak usah khawatir. Itu 3. Wewangian, perempuan yang baik, dan anak-anak kita yang terus mendirikan sholat. Ketika Rasul ngomong begini, wa kana ma'ahu ashabi, sekitar Nabi itu ada sahabat-sahabatnya. Emang biasanya begitu, Rasul begitu duduk sahabat ngeriung, Rasul begitu duduk sahabat ngeriung, begitu Rasul duduk Umar duduk, tiba-tiba ada orang datang, ya, syadidu bayadis siyab, orangnya putih benar, la yura alaihi asaru safar, enggak kelihatannya orang mana. Tiba-tiba masuk fa asnada rukbataihi, dengkulnya dirapetin sama dengkul Rasul, wa wada'a yadahu ala fakhidaihi, dan tangannya ditaruh di atas pahanya. Belum pernah ada orang muhajirin, orang Mekah pindah ke Madinah, atau orang Ansor pribumi Madinah, dengkulnya ditempel ke dengkul Rasul, apalagi tangannya ditaruh di atas para Rasul. Apalagi dia ngomong, ya Muhammad, itu yang kekejekan Umar. Buah, ini bukan orang ini. Sejak-jegan dia hidup belum pernah namanya orang muhajirin dari Mekah, dia nggak pernah dengar ada orang ngomong ya Muhammad, nggak pernah. Di Madinah ya Muhammad, nggak pernah. Yang dia dengar ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatallah, ya man khairi min khalqillah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, wahai ciptaan Allah yang paling suci. Khairu min khalqillah, ciptaan Allah yang paling sempurna. Belum pernah orang ngacak-ngacak Muhammad, Muhammad, belum pernah. Umar kekejekan, ini bukan orang, masih bukan orang. Nah, ternyata itu malaikat Jibril. Makanya nanti bapak-bapak nih, begitu masuk Masjid Al-Muflihun, tiba-tiba, ini orang siapa sih? RT kita bukan, RW juga kayaknya bukan. Ini bukan orang sini nih. Nah, itu berarti kita lagi tetanggaan sama malaikat Jibril. Tiba-tiba kita lagi bayang Jumat nyender. Kita lihat siapa ini? Enggak kenal kita. Berarti itu malaikat Jibril. Jangan merem kalau begitu. Jibril kali ya. Aku nyindir dulu ya, merem. Itu malaikat Jibril boleh jadi. Kita lagi maulid orang segitu banyaknya. Kita lagi muharraman santri anak yatim orang begitu banyaknya. Yang ono kenal, yang ini kenal, yang ini kenal, yang ono kenal. Ini siapa ya? Kita udah kenal ini. Jangan-jangan itu malaikat Jibril. Maka sahabat Nabi disebutkan di sini sodakta. Ya, faqala Abu Bakar As-Siddiq, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sodakta ya Rasulullah, benar ya Rasul. Wa habib ilayya minad dunya, saya juga senang sama dunia. Apa yang bikin kamu senang wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar di sini bahwa salasun, 3 juga ya Rasul. Sama kayak Rasul, 3 juga. Kalau bahasa anak sekarang 3 guru. Guru kan nomornya 3, saya 3 juga dah. Apa itu? An-nazaru ila wajhi Rasulillah. Senang saya dengan dunia karena masih bisa memandang wajah Rasul. Senang dengan dunia karena masih bisa memandang wajah Rasul. Kita nggak bisa bayangin kalau kita posisinya di situ. Kita ngelihat juga kagak, tetanggaan juga kagak. Kita belum pernah ngaji bareng Nabi.
Kita belum pernah kondangan bareng Nabi. Kali mah ada yang pernah arisan bareng Nabi. Lah kan belum ada yang pernah kita. Tapi kita demen aja, seneng aja, girang aja, ketemu belum. Tapi girangnya luar biasa. Maka Abu Bakar bilang, kesenanganku kepada dunia karena bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah. Wa infaq, ya, infak tuh sering kali kita dengar di masjid, infak, ya, infak sekian, infak sekian. Infak bentuknya bukan hanya uang. Sedekah bentuknya biasanya nominalnya adalah uang. Bahkan ada muhaddadah wa ghairu muhaddadah. Ada yang ternominalkan, ada yang tidak ternominalkan. 2,5%, 5%, 10%. Tapi ada yang kita genggemin aja. Kenapa? Karena harta kita itu lisaili wal mahrum. Harta kita ini bukan cuma buat kita doangan. Duit yang ada di dompet kita bukan punya kita doangan. Lisaili wal mahrum. Ada punya orang. Siapa dia? Dua. Satu sa'il, satu mahrum. Siapa itu sa'il? Sa'il tuh yang tiba-tiba ngelapin motor kita, ngelapin mobil kita. Udah tahu mobil habis dicuci, dilapin aja. Tangannya ngerendeng-dendeng begini, berarti itu namanya sa'il. Ada yang mahrum, ya, datang, muka lo gosot amat. Ya, belum ngopi apa? Orang kata, ngebocah namanya meriang baik. Udah kita kasih bodreksin, kan nggak hilang-hilang panasnya. Lah emaknya dikasih bodreksin. Lah bodreksin buat bocah. Lah emang nggak ada yang lain obatnya? Emang itu doang kan? Ya, kita kasih aja, kita jejelin sampai 8 biji kita jejelin. Orang hilang-hilang juga panasnya. Itu orang begitu lagi cerita, dia mah agak minta, cuman bininya dijejelin bodreksin, berarti dia lagi kagak gablek duit itu. Kalau lagi gablek duit mah dia ke apotek beli yang cakepan, nah, yang dosisnya buat bininya. Ini mah orang bodreksin doang kan adanya, duit kagak gablek, dia nggak minta, dia lagi cerita, curhat. Itu orang-orang begitu genggemin. Gua ada gocap doangan ini. Ini lu beli panadol dulu kali, panadol hijau kali ya, buat bini lu. Nah, kalau nggak turun juga, gua ada sini di rumah, di jok motor kayak sisa kemarin lagi, habis loris. Emang gua agak bawa motor ini. Kalau siang bikin lu nggak adem-adem juga, untuk ke rumah lagi dah, gitu kan. Artinya dia nggak minta, dia nggak usah bang gitu. Gitu. Ya enggak usah. Dia mah lagi ngomong aja, nggak usah, alhamdulillah kata dia. Ya. Infak berarti kita memberikan. Itu Rasul mau ngasih semua. Apa kata Nabi? Lah ya Abu Bakar, jangan Abu Bakar. Fanisfuhu ya Rasulullah, setengahnya dari Rasul. Kata Nabi apa? Lah, enggak usah. Fasulusuhu ya Rasul, sepertiga dari Rasul. Apa kata Nabi? As-sulusu kasir, sepertiga itu banyak. Makanya kalau ada orang meninggal, ya, kemudian tanahnya segambreng-gambreng, seabrek-abrek, kontrakannya di mana banyak bener, babanya wasiat, ya. Tuh yang bagian sono yang 250 pintu sama lapangan futsal 5 biji itu, entah kalau baba udah kagak ada, kasih Masjid Al-Muflihun. Oh ternyata di bagian itu yang paling banyak. Pas dihitung-hitung, waduh itu setengahnya. Dilihat semuanya ada 215 miliar.
Kan Nabi nerima harta rampasan perang ketika datang itu perang Badar, itu Nabi dapat berapa? 5.000 khamsu alafi dinar, 55.000 dinar keping emas. Satu kepingnya, kan kemarin ada tuh yang ditangkap dagang pakai dinar, ya. Masih ingat Pak? Bagian sana masih ada orang dagang pakai dinar, ya, dikembaliin bayar pakai dinar, ya. Satu dinarnya itu 4,25. Berarti satu dinar itu kalau segramnya cepet aja berarti 4.250.000. Kalau 4.250.000 berarti kalau 5.000 berarti hitung dah. Itu kira-kira kemarin saya ngitung 215 miliar. Itu duit apa duit? Itu duit ya. Terus Nabi berhak humusuhu 1/5. Kalau 1/5 berarti 20%. Nggak usah 215 miliar dah. 200 M. 200 miliar kalau misalnya 20% berapa? 40 miliar. Ini Bapak megang duit nih hari 40 miliar. Ya. Ya. Amin ya. Datang anak kita. Bah, ngapa? Oh no, laki agak kerja. Mengapa laki lo? Corona, belum dapat kerjaan. Terus ngapain sekarang? Oh no, sih dia ngikut-ngikut di rumah. Oh no, di komplek. Nah, ngapain itu? Buka pintu sama ngidupin air. Karena airnya mati, dia suruh ngeduk air. Mana kagak dibagi duit? Ya. Om bisa begitu, mantu gua nggak dibagi duit? Ya makanya saya ngomong sama Bapak sekarang. Lagi Bapak lagi diomongin begitu punya duit 40 miliar, 40 M, kira-kira bagaimana? Punya anak, waduh, atu-atunya, ya kan, udah tinggal itu doang yang masih hidup, ya kan, susah bener romannya. Lakinya suruh ngeduk sumur, ngadu sama kita bagaimana kira-kira? Iya, megang duit 40 miliar, kata kita, ya udah, lu beli kalian sumur-sumurnya, sama orang-orangnya lu bayarin. Lu punya duit 40 miliar. Tuh Sayyidatina Fatimah begitu. Dia tahu Rasul lagi punya duit. Sayyidatina Aisyah emaknya nangis. Anaknya lagi begini aja. Giling. Atau sama bininya, "Oh, lihat apa anak kita? Lagi giling gandum aja." Ya kan? Mana belum makan, lakinya kerja, belum pulang. Ya. Kata emaknya, "Ono pemain om babalu ngomong om babalu." Datang itu Fatimah, begitu datang, Mbak, ono Ali, agak kerjanya jadi timba sumur di rumah orang Yahudi, ya kan? Kan bapaknya lagi megang duit 20-40 miliar ini, ya kan? Apa kata Rasul? Ya Fatimah pulang, suruh baca Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar jangan 33, 34. Ya, kalau kita kan biasanya bersalat, ya kan, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini sama, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, cuma pas Allahu Akbarnya 34. Kata Nabi, hudita, insya Allah kau tenang, kau tertidur. Itu obat tidur, Pak. Jadi kalau mata nggak bisa merem, kering aja kering, ya, nggak bisa dimeremin membaca itu, ya, insya Allah merem. Ya. Man sebelum membaca itu, ya makan nasi uduk biar 2 piring, ya, sama jendela buka-bukain dah, itu insya Allah merem, insya Allah. Ya. Baca ya Subhanallah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Belum 34 juga udah merem itu. Datang Umar, dikit lagi apa ya? Datang Umar ya.
Faqala Umar, "Shadaqta ya Abu Bakar." Ya kan? Benar kau Umar. Saya juga senang Habib ilayya dunya, saya juga senang dengan dunia. Ya, kata Umar. Apa itu kata Umar? Ya, saya senang 3. Apa itu? Yang pertama al-amru bil ma'ruf. Ya, terus mendorong kepada amal kebaikan. Wa nahyu anil munkar, melarang kepada kemungkaran. Wa saubul khalq. Ya. Selalu pengen dapat pahala dari makhluk. Selalu pengen dapat pahala dari makhluk, bukan dari Allah. Makanya Umar tiap malam keliling tuh, mutar. Dia pengen mendapatkan pahala rahmat Allah, bukan dari Allah. Maksudnya bukan ibadah kepada Allah, tapi dia ngebantu orang. Ketika ngebantu, mudah-mudahan Allah redho. Ya. Datang Utsman, ya. Kata Utsman, ya. Katanya, "Shadaqta ya Umar." Bener Umar. Saya juga senang sama dunia. Ya. Apa yang kau senang? Salasun 3. Yang pertama isbagul ji'an. Ya saya senang ngasih orang makan. Ya orang yang lapar. Makanya sekarang banyak tuh. Ya kan kita ngaji begini. Dulu makan kagak ada teh manis. Dulu mah. Sampai sekarang juga nggak ada teh manis. Sampai sekarang. Ya, teh bening adanya ini, alhamdulillah. Ya, bening-bening juga air ini. Ya, ini ditaruh ikan cupang juga hidup romannya ini. Ya, orang bening banget kayaknya, alhamdulillah. Berarti rezeki kita emang air bening. Ya, alhamdulillah. Kalau kata orang sono kode begitu. Nah, Umar sampai sekarang sumurnya masih ada. Bagian orang. Makanya ada coffee morning, ya. Kayaknya udah dirapiin, di piring. Nah, dulu nggak ada. Kalau kita ngaji subuh nggak ada coffee morning. Ini mah orang udah zamannya alhamdulillah udah berkembang, jadi ada coffee morning, Pak. Kopi namanya kopi, morning pagi. Ya, padahal bukan kopi sih, air bening. Kopi morning. Ada Jumat berkah. Orang dikit sekarang pulang Jumatan. Bocah ramai banget Jumatan, ramai banget. Emang apa? Ada es krimnya, ada rotinya, ada coklatnya. Jadi sekarang bukan cuma nasi doang, ada es krim, ada coklat, ada roti. Sebab orang apa yang dia punya dibagi. Saya dagangnya roti. Memang tangan saya pegangannya roti dari bedug subuh, nggak megang nasi, ya kan? Saya bagi roti aja, roti. Yang atur lah saya emang megangnya ayam, ya, ikan dibakar, ya emang itu pegangan dia, ya itu yang dibagi. Ya kan? Ada yang dari pagi udah manggul air mulu, ya kan? Mana aja ada orang hajatan bagi air, orang kawin bagi air, Jumat berkah bagi air, ya. Makanya orang hajatan bingung, di rumahnya air mulu. Enggak ada yang bagi telur apa ya, air semua ini. Ini artinya bahwa senang dia bagi-bagi. Wa kiswatul uryan, dikasih, senang bagi pakaian buat orang yang butuh. Wa tilawatul Quran, dan senang baca Quran. Terakhir, faqala Ali. Ya, Ali bilang, "Shadaqta, benar. Saya juga demen." Nah, ini terkenal ketika Sayyidatina Fatimah mau meninggal. Ali bilang, ya kan, apa yang Ali demen? Ya, yang pertama khidbatun lidhaif. Ya, saya senang jamu tamu. Yang kedua, saumun fis shaif. Puasa di tengah terik matahari. Dan yang terakhir, ya kan, wa adribu bis saif. Saya senang di dunia ini itu perang pakai pedang. Makanya sebelum begitu Fatimah mau wafat, kata beliau, ya, gak usah khawatir, wasiatmu aku jalankan. Kan dikasih wasiat. Jadi lakinya dikasih wasiat itu. Kayak bapak-bapak kadang dikasih wasiat ya sama bininya. Bang, kalau rumput saya belum tumbuh, ya di kuburan jangan nyari yang lain.
Makanya kalau kita jalan ke kuburan ada yang rajin banget itu. Boceret dua. Kata yang ngatur gitu tuh bang tuh kayak dia bininya udah nggak ada, lakinya rajin banget ngebersihin. Ya kita tanya emang apa sih boceret mulu? Karena pesannya begitu terakhir, abang jangan kawin dulu kalau belum tumbuh rumput katanya begitu. Makanya dia rajin banget tuh nyiramin biar tumbuh rumput. Lagi ngobrol begitu benar, datang Jibril. Nah, ditutup sama malaikat Jibril nih. Allahu tuhibbukum. Allah mencintai obrolan kalian. Nah, berarti kita ngobrol boleh. Kongko boleh. Enggak mesti ngaji, enggak mesti ngaji doang kan. Enggak mesti juga kita ibadah dengan yang bentuknya ritual, enggak. Kongko boleh, itu Jibril bilang tuhibbukum. Allah senang kongkoan begini, berarti kita kongkonya yang bermanfaat. Maka Jibril kemudian ditanya sama Rasul, ya Jibril, kalau seandainya kau jadi manusia kau mau ngapain? Nah, apa kata Jibril? Yang pertama irsyadud dhalim, irsyad menuntun dol orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan anak kita di rumah pada sholat subuh, ya kan. Terpulang kita tanya, udah bayang bang? Udah mbak, alhamdulillah. Adiknya masih tidur, no adiknya nggak dibangunin. Ya belum sih, bangunin bayang subuh. Ya. Yang kedua, ya kan, kata Jibril, Rabbul Izzati muawanatu a'yal. Ya. Ngebantuin anak-anak itu biar dia paham. Ya, anak kita biar dia paham. Kadang-kadang main layangan begini aja, motor kan bingung di belakang. Tong, pinggiran dikit. Nah itu begitu Jibril tuh. Ya. Jangan kita diamin, begini aja. Ya. Lama-lama baru tidur begini aja ngigo. Main layangan dia, main layangan. Yang terakhir ya badlul istiqa'ah, semampu kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita semampu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan biar terus melakukan kebaikan, dan Allah kasih kita umur panjang untuk terus beribadah, dan mudah-mudahan nantinya Allah putuskan buat kita, mudah-mudahan kita mendapatkan tiket husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bit tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna bi husnil khatimah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم. صل وسلم وبارك عليه.